Amsal 30 ayat 24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Ada semut, ada pelandu, ada belalang, dan yang terakhir ada cicak. Wah, indahnya pagi ini. Buah tomat di atas kemangi. Dijadikan lalapan. Aduh, enak sekali. Hai adik-adik, selamat pagi. Sudah jam 8 nih. Ayo kita mulai. Salam adik-adik, jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu hari ini. Budwi, tahu nggak apa yang berbeda hari ini? Apa ya, Kak? Tahu nggak, hari ini adik-adik mulai di kelas yang baru. Karena minggu lalu kita sudah merayakan kenaikan kelas. Itu artinya selain ada di kelas yang baru, adik-adik juga akan memiliki guru yang baru. Dan Kak Diana berharap adik-adik bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Seperti Cicak di cerita firman Tuhan minggu yang lalu. Benar, Kak. Walaupun ada hal-hal yang berubah di sekolah minggu, tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Oh iya? Apa itu, Bu? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Indah sekali. Nah, adik-adik, yuk kita mulai ibadah hari ini dengan kita menyanyikan lagu Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari bunga di taman. Oh yeah.
indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami dapat beribadah lagi. Kami mohon Tuhan dapat menolong kami supaya kami boleh berkonsentrasi dengan baik dan mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan. Amin. Bu Dwi punya teman baru kan? Nah, menurut Bu Dwi, punya teman dekat itu seperti apa? Pokoknya asik, Kak. Ada teman ngobrol, ada yang bisa mendengarkan kalau kita mau curhat. Bahkan ada yang menemani kita saat kita sedih, Kak. Menghibur gitu ya? Oke, dan teman-teman dan adik-adik yang di rumah pasti punya teman dekat juga ya? Tapi karena dalam masa pandemi seperti saat ini, kita belum bisa ketemu dan bisa hanya saling menyapa melalui handphone, melalui WhatsApp ya. Dan satu lagi, kita bisa saling mendoakan. Benar, Kak. Yuk adik-adik kita puji Tuhan lagi. Kita nyanyi lagu Roti dan Mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti diriku dengan kamu. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengundang Tuhan masuk dalam hati kita. Kita menyanyikan lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil,
Halo adik-adik, selamat pagi. Sudah hari Minggu lagi ya. Siapa di antara kalian yang merindukan hari Minggu seperti ini? Aku mau cepet-cepet ibadah online. Aku mau belajar firman Tuhan. Ada enggak yang seperti itu? Ayo siapa? Adik-adik, Tuhan Yesus selalu menunggu kalian untuk ibadah online. Karena Tuhan Yesus senang bersekutu dengan kalian. Jadi kita enggak boleh ogah-ogahan ya. Ada Tuhan Yesus yang selalu menantikan kehadiran kita semua. Coba lihat ya, apa yang Bu Siana bawa? Bu Siana bawa pasta gigi. Apakah saya belum gosok gigi? Sudah dong, saya akan keluarkan ya adik-adik. Nah, sudah keluar ya. Sekarang saya akan memasukkannya. Wah, memang bisa Bu, kita coba ya. Wah, ternyata sulit ya adik-adik. Atau lubangnya terlalu kecil ya. Wah, nggak bisa, malah belepotan semua. Seperti itulah mulut kita adik-adik. Kalau kita suka ngomong ceplas-ceplos, ngomong sembarangan, ngomong tajam, menyakiti hati seseorang. Bisakah kamu menarik kata-katamu yang sulit itu? Tidak bisa adik-adik. Seperti pasta gigi yang sudah kita keluarkan, tidak bisa dimasukkan lagi. Ayo kita berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami juga mengucap syukur untuk pemeliharaanmu tiap-tiap hari. Sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Tolonglah kami bisa mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Alkitab sudah disiapkan? Oke. Dalam perjanjian baru ada 27 kitab. Kitab ke-20, siapa yang tahu? Ayo, coba cari ya, tapi cepet-cepetan. Sudah ketemu? Kitab apa? Iya benar, kitab Yakobus. Kalian ingat siapa itu Yakobus? Murid Tuhan Yesus, Bu Siana. Benar ya, Tuhan Yesus mempunyai 2 murid yang bernama Yakobus. Satu Yakobus anak Alfius, yang satunya lagi Yakobus anak Zebedius. Nah kalau yang ini, Yakobus siapa? Ini adalah Yakobus, adiknya Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus punya saudara-saudara adik-adik. Tapi saudara-saudaranya itu tidak percaya sama Tuhan Yesus. Padahal mereka tiap-tiap hari tahu loh kalau Tuhan Yesus itu mengajar orang banyak tentang kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit dan membuat banyak mukjizat. Bahkan saudara-saudaranya menuduh kalau Tuhan Yesus itu sakit jiwa. Waduh, keterlaluan sekali ya. Nah, kalian ingat setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak murid-muridnya, kepada orang banyak. Tuhan Yesus juga menjumpai Yakobus saudaranya itu adik-adik secara pribadi. Sejak saat itu Yakobus menjadi percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Mesias Sang Juru Selamat. Nah, kemudian Yakobus mengalami perubahan yang luar biasa sekali. Dia menjadi orang yang penuh hikmat dan bijaksana. Dialah yang menulis surat Yakobus. Dia menyemangati banyak orang Kristen untuk melakukan hal-hal yang baik dan taat kepada perintah Tuhan Yesus. Hari ini kita juga akan belajar dari surat Yakobus ya. Ayo kita lihat Alkitab kita ya. Bu Siana akan bacakan ya. Kalian juga lihat Alkitab kalian ya. Dari Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Pelaku firman menipu diri sendiri, apa ya artinya? Adik-adik, bukankah tiap-tiap minggu kalian mendengarkan firman Tuhan? Bahkan seminggu bisa 2 kali atau ada yang lebih mungkin. Tetapi kamu tidak pernah melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu artinya kamu membohongi dirimu sendiri karena kamu tidak pernah menjadi pelaku firman. Nah, adik-adik, Yakobus juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memperlakukan orang lain itu dengan adil.
Kita lihat ayatnya ya, dari Yakobus 2 ayat 1. Bu Siana baca ya. Saudara-saudaraku, sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Mengamalkan iman dengan memandang muka. Apakah artinya kalau kita ketemu orang-orang kita harus mengamati orang itu baikkah atau jelekkah? Tidak adik, tidak begitu. Pada suatu hari ada seorang anak baru yang datang di kelas sekolah minggu. Bajunya jelek, kusut, sepatunya kotor, dan rambutnya awut-awutan. Sehingga anak itu tampak lusuh sekali adik-adik. Dia bingung karena tidak ada seorang pun yang dikenalnya. Kemudian dia lihat ada bangku kosong di sebelahmu. Maka duduklah dia di sebelahmu. Dan kemudian kamu berkata, jangan duduk di sini. Di belakang sana masih ada banyak bangku kosong. Maka anak itu pindah ke belakang adik-adik. 5 menit kemudian kelas sekolah minggu sudah dimulai. Tiba-tiba ada sebuah ketukan di pintu. Ternyata ada anak baru lagi yang datang. Tapi kali ini beda adik-adik. Bajunya bagus, sepatunya bersih, rambutnya rapi. Anak ini kelihatan cakep adik-adik. Nah, kemudian kamu melambaikan tangan padanya. Menyuruhnya duduk di sampingmu. Kamu tersenyum padanya dan menyambutnya. Apa ini artinya? Artinya kamu sudah membuat perbedaan. Pilih kasih, memandang muka. Bukankah Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita? Allah menciptakan setiap orang menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakannya adik-adik. Adik-adik, Allah juga menciptakan tubuh kita dengan sempurna supaya kita bisa memakainya untuk memuliakan namanya. Tapi ada loh bagian tubuh kita yang kecil yang Alkitab menggambarkannya seperti api yang bisa membakar hutan kalau kita tidak menggunakannya dengan hati-hati. Waduh kok serem ya, bagian tubuh kita yang mana? Ayo kita lihat ayatnya ya. Sekarang dari Yakobus 3 ayat yang ke-5 dan 6a. Saya bacakan ya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Kalian tahu bagaimana awal mulanya hutan itu bisa terjadi? Dari percikan api yang kecil adik-adik. Kemudian misalnya puntung rokok ya, puntung rokok itu dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab di atas semak-semak kering. Lama-lama api itu menjadi besar karena hembusan angin dan merembet kemana-mana sampai akhirnya menyebabkan kebakaran hutan yang luas. Bu Siana, apa sih hubungannya kebakaran hutan dengan lidah yang kecil ini? Adik-adik, Bu Siana punya sebuah cerita. Dengarkan ya. Pada suatu hari di sekolah Nathan ada sebuah pesta sekolah. Hari itu tidak ada pelajaran. Yang ada hanya lomba-lomba, pentas seni, basar, juga pameran hasil karya dari murid-murid. Pokoknya seru lah. Nah, hari itu murid-murid diizinkan untuk membawa HP. Kemudian Nathan mau pergi ke toilet adik-adik. Dia melihat ada sebuah HP yang tergeletak di bangku taman. Milik siapa ya HP ini ya? Kata Nathan sambil pikir-pikir. Kemudian ada seorang anak yang lewat. Apakah ini HP-mu? Anak itu menggelengkan kepala adik-adik. Kemudian Nathan duduk di sana. Dia pikir mungkin pemiliknya akan datang untuk mengambil HP itu. Tapi setelah lama ditunggu-tunggu, tidak ada seorang pun yang datang. Maka Nathan mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Keesokan harinya, ketika Nathan baru saja masuk di dalam kelasnya, datanglah si Kim, pemilik HP itu sambil marah-marah adik-adik. Tan, kamu yang mencuri HP-ku ya? Kenapa kamu mencurinya? Aku tidak mencurinya, Kim. Kemarin aku menemukannya di bangku taman dekat toilet. Karena aku tidak tahu HP itu milik siapa, jadi aku menyimpannya, kata Nathan sambil
memberikan HP itu kepada Kim Kim adik-adik. Tapi Kim Kim tidak mau tahu adik-adik, dia marah sekali. Dia menceritakan kejadian itu kepada temannya si Tony dan si Jojo. Kalau Nathan sudah mencuri HP-nya. Tony dan Jojo menceritakan kepada teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman yang lainnya menceritakan lagi kepada teman yang lainnya lagi adik-adik. Sehingga dalam waktu yang singkat semua anak di sekolah itu tahu kalau Nathan lah yang sudah mengambil HP-nya Kim Kim. Padahal itu kan tidak benar ya. Nah, cerita yang tidak benar itu menyebar kemana-mana, seperti api yang menyebar kemana-mana menyebabkan kebakaran hutan adik-adik. Kalau kita tidak hati-hati menggunakan mulut kita seperti Kim Kim tadi, itu bisa berbahaya adik-adik. Bisa menimbulkan sakit hati, kesedihan, kemarahan, atau bahkan pertengkaran. Mungkin kamu menyesal, terus kamu minta maaf. Tapi walaupun kamu sudah minta maaf, kamu tidak bisa mencabut kata-katamu yang kasar adik-adik. Kata-katamu yang kasar itu sudah kadung menyakiti hati orang lain. Bu Siana akan tunjukkan 2 ayat lagi ya. Dari Yakobus 3 ayat 7 dan 8. Ini masih berkenaan dengan lidah adik-adik ya. Akan saya bacakan ya ayat 7 dan 8. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, penuh racun, yang mematikan. Alkitab mengatakan ya, binatang liar bisa dijinakkan. Tetapi lidah itu seperti racun yang buas yang tidak bisa dikendalikan adik-adik. Memang ya adik-adik, kita sulit sekali untuk mengendalikan lidah kita. Tapi janganlah kalian putus asa. Kita mempunyai Allah yang sanggup menolong kita. Marilah kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menjaga lidah kita yang kecil. Adik-adik, Tuhan senang sekali jikalau kalian mau belajar untuk taat kepada firman-Nya dan melakukan perintah-Nya. Bukankah Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dengan darah-Nya yang mahal dan memberikan keselamatan secara cuma-cuma adik-adik, bukan karena kamu pandai atau karena kamu baik, bukan adik-adik. Jadi sudah seharusnya lah kalau kita belajar untuk saling mengasihi dengan tidak membeda-bedakan, dengan tidak memandang muka, dan kita belajar menggunakan lidah kita yang kecil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maukah kalian dipakai Allah untuk menjadi berkat? Amin. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa mengasihi teman-teman kami dengan adil. Dan tolong kuasai lidah kami yang kecil supaya setiap kata yang keluar dari mulut kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang waktunya ayat hafalan ya adik-adik. Masih dari Yakobus. Yakobus 1 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Kalian baca Alkitab kalian di rumah. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Cukup panjang ya adik-adik. Anak-anak kelas 3 boleh baca yang bagian A saja sampai sini ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ya, anak-anak kelas 3 boleh sampai di situ. Tapi kalau kalian bisa mau dilanjutkan semuanya, oh bagus itu adik-adik. Yuk kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu
akan diberikan kepadanya. Nah, adik-adik, kadang kita berdoa, kita memuji Tuhan dengan mulut kita, dengan lidah kita yang kecil. Tetapi dengan lidah kita yang sama, kita mengumpat orang lain, kita marah-marah, mengeluarkan kata-kata yang tajam yang akan menyakiti hati orang itu ya adik-adik ya. Makanya kita selalu meminta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan itu mengendalikan lidah kita. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini ya, tapi ini saatnya kalian akan membuat aktivitas. Ada Kak Silvi yang akan memandu kalian. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk adik-adik, kita bawa persembahan kita dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita berdoa membawa persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan dan membawa persembahan kami. Berkati persembahan ini supaya dapat menunjang pekerjaan Tuhan dimanapun dipergunakan. Berkati pekerjaan Papa Mama dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayo kita membuat aktivitas. Sudah siapkan alat dan bahannya kan? Ayo. Alat dan bahannya adalah 1 lembar kertas A4, 1 buah tusuk sate, gunting, 1 buah sedotan, pulpen atau spidol, kemudian pensil warna merah, dan juga isolasi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, adik-adik gambar bentuk bibir ya. Lihat contoh yang sudah Kak Selvi buat. Dan gambar bentuk lidah. Dan lebar lidahnya harus lebih kecil dari lebar bibir ya. Perhatikan yang Kak Selvi tunjuk. Setelah itu kita gunting ya adik-adik. Ini hasil setelah kita gunting. Hati-hati ya adik-adik ketika kita gunting bagian tengah. Jangan sampai ujungnya terputus. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita beri warna merah pada bibirnya. Dan di bagian lidahnya kita tulis ayat hafalan hari ini dari Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Lalu, ambil sedotan dan kita gunting selebar lidahnya. Perhatikan Kak Selvi ya.
Setelah itu kita tempel sedotannya di bagian depan dari lidahnya. Perhatikan kembali yang Kak Selvi lakukan. Setelah pangkal lidahnya tertempel, adik-adik boleh gulung kertasnya. Kemudian, ambil tusuk sate lalu masukkan ke sedotannya. Kemudian, adik-adik tempel ujung tusuk sate di bagian belakang bibir. Coba adik-adik perhatikan dengan baik ya. Ujung yang lancip kita potong ya. Ya, seperti ini. Ini aktivitas kita. Mulut kita akan kita gunakan untuk berkata-kata yang baik. Contohnya, ayat hafalan hari ini, yaitu dari Yakobus 1 ayat 5. Kak Selvi baca sekali lagi ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Adik-adik, mulut adalah bagian tubuh kita yang cukup kecil, tapi dengan mulut sama seperti Yakobus, kita juga bisa menjadi saksi Tuhan. Dengan mulut kita juga bisa memuji Tuhan. Dengan mulut kita juga bisa bersyukur pada Tuhan. Aktivitas ini akan mengingatkan kita agar kita memakai mulut kita untuk hal-hal yang baik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.